Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Jadi kami sudah mengupload pernyataan sikap kami sebenarnya di sini. Anda bisa download itu. Nah, mengapa kami sampai pada titik ini? Jadi ini titik yang sebenarnya tidak mudah bagi kami untuk katakan, tetapi terpaksa kami melakukan ini. Jadi bukan apa-apa. Permasalahan yang kita hadapi saat ini itu jauh lebih berat daripada apa yang pernah kami alami selama bulan Desember 2020 sampai Februari. Pada saat itu terjadi lonjakan, ya. Pada saat itu terjadi antrian, ya. IGD ditutup, ya. Tapi tidak seperti sekarang. Sekarang situasinya jauh lebih berbeda. Dan kami selama 16 bulan ya sebenarnya sejak COVID ini nanti ada Pak Taufik dari forum PRB, kemudian ada Pak Arif Jamali dari MCCC, kemudian ada Pak Ulunuha dari PBNU, dan juga ada rekan dari Gus Durian, serta saya sendiri dari Sonjo, itu sudah melakukan berbagai macam hal selama 16 bulan itu. Dan sebagian besar dari kami itu sebenarnya, kalau ya relawan, artinya relawan itu ya nggak dibayar gitu, selama 16 bulan. Dan kami melaksanakan to some extent banyak pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya bukan ranah kami sebenarnya. Kalau kita mau menggunakan best practice yang ada di luar negeri begitu, itu bukan ranah kami. Itu adalah ranah pemerintah. Tapi nah ini selamat datang Mbak Alisa Wahid. Tapi wow, Pak Rim. Jadi kami mencoba untuk melakukan sesuatu ya sedikit kepada masyarakat gitu. Mengapa? Karena ya kita ini ada di Indonesia. Kami tahu pemerintah tidak memiliki cukup dana yang besar seperti halnya negara-negara lain. Itu sebabnya kemudian kita mengajak masyarakat untuk bergotong royong. Sonjo ini ya nggak akan ada kalau tidak ada pandemi pada dasarnya. Dan pada titik ini sebenarnya kami hanya ingin mengatakan satu hal. Kami mohon kepada masyarakat di Jogja, karena kami tidak bisa melangkah lebih dalam lagi untuk memberikan pertolongan, untuk berkontribusi. Ini bukan berarti kami kemudian putus asa, tidak. Jadi berbagai macam hal, berbagai program yang kami lakukan bersama kelima organisasi ini sebenarnya tetap akan kami lakukan. Tetapi itu semua tidak cukup untuk menanggulangi pandemi yang sekarang sudah menggila seperti sekarang ini. Apa yang diperlukan? Yang diperlukan adalah pemerintah, peran pemerintah. Pemerintah harus ada di depan. Itu karena banyak hal yang perlu kita lakukan sekarang. Kebijakan-kebijakan yang perlu dilakukan sekarang. Affirmative action. Itu bukan ranah lembaga atau gerakan kemanusiaan seperti kami, tapi harus pemerintah. Kenapa? Karena membutuhkan otoritas. Membutuhkan sumber daya. Dan sumber daya apapun di sini, dalam artian bisa sumber daya manusia ataupun juga sumber daya keuangan. Rekan-rekan sudah di lapangan sudah mengalami kelelahan. 2 hari, 3 hari yang lalu kami terpaksa meminta rekan-rekan FPRB, MCCC dan lain sebagainya itu untuk menghentikan operasi untuk menolong di malam hari. Karena situasinya sudah sangat berat. Beberapa rekan sudah kemudian sampai kolaps gitu ya karena kelelahan. Jadi benar-benar kelelahan. Hari ini kami juga mendapatkan informasi kelelahan itu semalam juga ada pasien yang karena pasien COVID yang dicoba dicarikan IGD, masuk ketika IGD tidak bisa masuk dan kemudian meninggalkan kita semua yang ya almarhumah wafat. Ini hal yang berat bagi kami semua, ini hal yang berat. Bahwa kami terus melangkah, ya, tapi langkah yang kami lakukan ya hanya sebatas ini. Ini adalah program-program rutin yang kami miliki dan tidak bisa lebih lagi. Sehingga hanya pemerintah yang bisa kemudian menanggulangi hal ini. Selain juga pemerintah, kami juga mendorong rekan-rekan dari politisi, terutama dari Parpol dan DPR dan DPRD, mohon, ini kondisi krisis, mohon sisihkan terlebih dahulu aspek-aspek politis, dan ataupun juga kepentingan-kepentingan politis yang dalam jangka pendek. Monggo kita fokus bersama dengan segala anak bangsa ini bergandeng tangan dan kemudian fokus pada penanggulangan pandemi. Itu mungkin dari saya, dan ini karena Gus Ulun akan sebentar lagi harus ada meeting. Monggo kami persilakan Gus Ulun. Matur nuwun Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Saya kira kalimat tarik rem darurat itu mewakili
seruan kami dan ajakan kami kepada semua pihak, dan tentu saja dalam hal ini leading sektornya adalah pemerintah, untuk segera mengambil leadership atas situasi dan kondisi yang terjadi saat ini, karena khususnya di Yogyakarta dan tentu saja di kota-kota lain, di mana kita semua saling terkoneksi, itu dalam situasi yang memang sebagaimana dijelaskan oleh Profesor Rimawan tadi, agar tidak terjadi sebuah bencana kemanusiaan yang kita jaga dan kita khawatirkan bersama-sama. Saya kira sudah saatnya juga, sebagaimana tadi disampaikan oleh Profesor Rimawan, kita bahu-membahu, kita memberikan yang terbaik yang kita bisa, dimanapun kita berada, untuk mencegah semaksimal mungkin terjadinya longsoran bencana kemanusiaan untuk kita semuanya. Dan itu sekali lagi tentu diawali dengan niat baik, iktikat baik, dengan meninggalkan semua baju dan kemasan kita masing-masing, dan memberikan yang terbaik sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan. Dan saat ini masyarakat pada umumnya juga membutuhkan uswah atau teladan yang baik. Jangan sampai justru para tokoh masyarakat, para pejabat publik yang ditunggu-tunggu keteladanannya justru malah membuat presiden buruk dengan sikap, ucapan, tingkah laku, dan juga kegiatan-kegiatan dan acara-acara yang tidak sensitif terhadap kondisi yang terjadi di masyarakat kita. Bagaimana mungkin kita mengajak masyarakat kita untuk bisa tetap disiplin dengan protokol kesehatan kalau tidak ada keteladanan dalam masyarakat kita. Yang terakhir, saya kira sudah saatnya semua kalangan, dalam hal ini termasuk juga kita sangat berharap kepada pemerintah untuk memiliki sense of crisis dan juga sense of urgency. Karena yang kita hadapi bukan hanya soal penyakit yang menular, tetapi penyakit yang membunuh dengan sangat cepat dan bisa menimbulkan wabah, bukan hanya wabah penyakit, tapi juga wabah kemanusiaan. Kondisinya sudah dirasakan mulai dari masyarakat perkotaan terdidik sampai ke kepulauan-kepulauan terkecil yang jauh dari fasilitas kesehatan dan juga dari jangkauan tenaga kesehatan kita. Kondisinya juga sudah sangat memprihatinkan dari sisi adanya ketersediaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan dan juga para relawan yang kelelahan. Sehingga saya kira sebagaimana ajakan Profesor Rimawan tadi, mari kita bersama-sama mensingsingkan lengan baju, meletakkan kepentingan kemanusiaan di atas segala-galanya, dan juga merasakan atau mempunyai sense of crisis dan sense of urgency bersama-sama. Insya Allah dengan ikhtiar kita semaksimal mungkin dan doa kita semuanya, Indonesia khususnya Yogyakarta akan terhindar dari bencana kemanusiaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Taufik, kami persilakan. Terima kasih Pak Rim. Bapak Ibu sekalian, sugeng siang. Barangkali mengamplifikasi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Rimawan dan Gus Ulun. Bahasanya saat ini kita pada situasi yang membutuhkan respon segera dari otoritas, dari pemerintah yang memang memiliki basis legal untuk membuat kebijakan, memiliki sumber daya, dan memiliki jangkauan yang sifatnya omnipoten dan omnipresent. Kami sebagai gerakan kemanusiaan, gerakan kemasyarakatan, tentu sudah melakukan banyak hal, banyak upaya bersama-sama dengan elemen masyarakat lainnya. Tetapi ada
respon yang jauh lebih strategis, jauh lebih akan memiliki dampak signifikan ketika pemerintah kita, baik di eksekutif maupun legislatif, ini memiliki kehendak yang sama, memiliki keseriusan yang sama untuk segera merespon eskalasi situasi yang sudah semakin memburuk ini. Berikutnya, kami juga menyampaikan kepada rekan-rekan pers yang hadir di sini, supaya kita juga perlu untuk bersama-sama memberikan komunikasi risiko kepada masyarakat, supaya masyarakat kita semakin paham situasinya ini tidak baik-baik saja. Sehingga masyarakat kita semua, warga negara ini, juga terus berupaya memitigasi pada lingkungan terkecilnya, dirinya dan lingkungannya, supaya potensi penularan ini tidak bertambah yang kemudian membebani pada respon di kedaruratan medisnya. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, ini pada otoritas di Jogja, pemerintah daerah Jogja, kami berharap dan meminta kesungguhannya untuk merespon ini, mumpung di Jogja ini punya modal sosial berupa solidaritas masyarakatnya yang demikian luar biasa. Jangan sampai kemudian solidaritas masyarakat ini dikesampingkan dan nantinya kredibilitas pemerintah itu akan menurun sehingga kemudian respon-respon berikutnya itu menjadi tidak cukup bisa dilakukan dengan lebih efektif. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, maka mari kita bersegera bergegas untuk membuat respon yang lebih progresif atas eskalasi situasi ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih. Ini butuh solidaritas bersama kita. Sugeng siang. Monggo Pak Arief dari MCCC. Ya, matur nuwun, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman sekalian, pers, Rimawan, Dr. Joko, Gus Ulum, Mas Taufik, Mbak Alisa Wahid, dan teman-teman sekalian. Saya sedikit saja, karena sudah komprehensif tadi yang disampaikan. Begini, pernyataan bersama kami ini itu tidak menunjukkan kami kalah dalam melawan pandemi ini. Komitmen kami terhadap kemanusiaan akan tetap menggelora. Bahkan kami akan lebih bersemangat menyelamatkan, akan lebih bersemangat kemudian menolong rakyat. Tetapi sekali lagi kami punya batas-batas tertentu yang tidak bisa dilakukan. Nah, benteng besar itu, batas-batas itu bisa didobrak bersama-sama dengan turunnya pemerintah secara maksimal. Itu pembicaraan kami semalam, karena sekali lagi ya kami hanya bisa 24 jam bantu yang mencarikan rumah sakit dan seterusnya, tetapi kan lagi-lagi ada keterbatasan. Nah, keterbatasan itulah kami meminta kepada pemerintah yang khusus di daerah istimewa Yogyakarta gitu untuk lebih kuat lagi bersama-sama masyarakat untuk menanggulangi pandemi ini. Penilaian kami teman-teman wartawan ketika kami diskusi semalam melihat bahwa kita diambang krisis kemanusiaan. Ini jangan sampai lebih jauh bencana kemanusiaan seperti yang dikatakan oleh Gus Ulun tadi, lebih mendalam. Oleh karena itu ini bentuk kami mempersilakan pemerintah untuk lebih terlibat dalam penanggulangan pandemi ini, karena itu yang bisa lebih banyak berbuat, lebih punya kekuatan, punya sumber daya yang melebihi kami ini. Insya Allah
kami 24 jam terus akan membantu, tetapi sekali lagi kami hanya masyarakat yang peduli, kami punya nilai-nilai kemanusiaan untuk peduli, tapi di luar itu kebijakanlah yang bisa mendorong agar pandemi ini bisa cepat berakhir. Matur nuwun, Prof. Rim. Ya, matur suwun. Monggo Mbak Lisa. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Salam sehat untuk semuanya. Pak Rim, terima kasih sudah menjadi tuan rumah. Saya melanjutkan saja apa yang tadi disampaikan oleh para bapak-bapak sebelum saya. Kita ini sekarang sudah berada di dalam, kalau Eisenhower mengatakan ini kondisinya urgent important atau penting genting, begitu. Bukan hanya penting, tetapi genting. Kita melihat sampai saat ini memang masih ada kegamangan bagi para pengambil kebijakan untuk mengambil posisi yang benar-benar ekstrim begitu ya, tegas dan ekstrim begitu. Kita tahu tidak ada pilihan yang mudah dalam situasi seperti ini karena kita sudah di tengah-tengah perangnya, sudah di tengah-tengah badainya, sudah bukan lagi posisi mencegah badai, tetapi ini harus mengelola badainya, memitigasi resikonya. Itu sekarang posisi kita. Karena itu memang kita membutuhkan pendekatan-pendekatan yang berbeda. Dalam situasi seperti ini kita membutuhkan kepemimpinan dan manajemen krisis yang kuat. Tidak hanya manajemen krisis yang biasa-biasa saja, karena kita saat ini sudah di titik di mana buah simalakama memang begitu. Ke kiri akan ada dampak-dampak yang tentu tidak kita inginkan, ke kanan pun kita juga akan menghadapi situasi yang sama. Tetapi nyawa tentu lebih besar dari segalanya. Nah, kita tahu dalam hal manajemen krisis, salah satu yang paling dibutuhkan itu adalah konsolidasi strategi dan taktik. Itu penting sekali. Selama ini taktik-taktik yang kami lihat lebih banyak dikembangkan oleh teman-teman yang berada di lapangan. Baik itu para kepala desa maupun puskesmas, mereka melakukan upaya-upaya untuk membangun taktik-taktik itu. Tetapi pada tingkat kebijakan yang lebih besar, kita melihat masih gamang tarik ulur, maju mundur, dan lain-lain. Sudah tidak bisa. Ini sekarang kita perlu untuk menarik rem daruratnya. Apapun pilihan yang Bapak Ibu ambil, ambillah tapi dengan tegas. Gus Dur mengatakan tidak pernah ada pilihan yang terbaik. Semua pilihan diambil saja, lalu kita buat itu menjadi pilihan yang terbaik karena kita mengelola semua konsekuensinya. Yang sekarang kita butuhkan itu adalah sense of urgency, tadi disampaikan oleh Yai Ulun. Yang kita butuhkan adalah ketegasan, tetapi juga kemampuan untuk mengelola semua konsekuensi dari setiap keputusan tersebut. Kita harus bekerja di 3 dimensi. Dimensi kebijakan publik dan program-program pemerintah. Itu jelas bagaimana pemerintah mengakselerasi semua mitigasi yang harus dilakukan. Kemudian yang kedua, dimensi resiliensi masyarakatnya itu perlu dilakukan juga. Tadi Pak Arif, Pak Taufik menyampaikan itu, bagaimana agar masyarakat ini segera diperkuat pemahamannya sehingga mereka mau untuk ikut menahan dirinya, untuk tidak lagi bersikap cuek, abai, dan apatis terhadap situasinya. Karena sekarang ini yang saya dengar dari berbagai orang itu adalah kita sudah tinggal nunggu giliran, Mbak. Ini sedih sekali ya, karena betul bagi orang awam memang kita menunggu giliran. Tetapi bagi para relawan, nah ini komponen yang ketiga, komponen masyarakat sipil, organisasi berbasis masyarakat, berbasis agama, ini yang selama ini bekerja keras, berusaha menjembatani antara mendidik masyarakat dengan mengadvokasi kebijakan kepada pemerintah. Ini sampai saat ini kita harus akui bahwa sebagian besar pekerjaan ini dilakukan oleh teman-teman di kelompok yang ini, di dimensi yang ini. Dan teman-teman di dimensi yang ini sudah mulai angkat tangan. Di berbagai kota keluhannya sama. Kecapean, tidak sanggup lagi, dan terlalu banyak yang harus dihandle. Kemarin teman-teman Gus Durian Peduli dan teman-teman RMI PBNU sampai di pulau-pulau kecil di dekat Madura. Kita sampai melakukan itu.
Tetapi ya tadi seperti kata Pak Rimawan, di dimensi yang pertama kita tidak bisa berbuat apa-apa, dan sekarang ini yang dibutuhkan adalah kepemimpinan dan manajemen krisis yang luar biasa. Dan jangan sampai para pemimpin terjebak oleh titik-titik buta. Kita tahu di dalam manajemen selalu ada titik buta. Semakin tinggi kita posisi kita, semakin besar titik buta kita. Seperti mengendarai truk, kita hanya mengandalkan spion, kita tahu banyak area yang kita tidak pahami. Karena itu para pemimpin perlu untuk turun ke lapangan, untuk mencari informasi dari sumber-sumber yang berbeda, supaya betul-betul mendapatkan informasi yang real dari lapangan. Jangan ada dusta data dan dusta strategi di antara kita semua. Itu saja Mas Rimawan, terima kasih. Terima kasih. Nah ini rekan-rekan sekalian, jadi kalau kita mau lihat ya sebenarnya kita ini orang-orang seperti kami ini yang orang-orang kurang kerjaan sebenarnya. Makanya seringkali disebut ini orang-orang gila berkumpul, cuma jumlahnya ribuan. Dan yang ribuan ini nggak ada yang digaji. Kami tidak punya SK, kami nggak punya SPPD. Itulah faktanya. Nah ini monggo, ini kebetulan ada Pak Joko ini dari ID. Monggo Pak Joko mungkin bisa memberikan gambaran bagaimana kondisi di rekan-rekan nakes Bapak. Monggo. Baik, Bapak sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Bapak sekalian, saya harus melakukan kegiatan harian yang itu memang menjadi konsekuensi kami. Yang itu menjadi concern kami, sumpah kami pada saat kami dulu disumpah. Walaupun dalam kondisi COVID, kami harus tetap melayani pasien-pasien yang memang memerlukan pelayanan. Itu pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Rim, Gus Ulun, Pak Arif Jamali, Mbak Alisa, Mas Arif, dan yang lain sudah ngendiko. Saya tidak perlu berpanjang lebar. Prinsip kami adalah Ikatan Dokter Indonesia, khususnya wilayah DIY, sangat mendukung konferensi pers ini. Karena apa? Karena itu salah satu bagian dari bagaimana menyelamatkan tenaga-tenaga kami. Salah satunya. Selain juga menyelamatkan saudara-saudara kita semua yang sedang terpapar. Dampak dari tenaga kesehatan terpapar siapapun, dokter, perawat, bidan, dan sebagainya, termasuk tenaga-tenaga yang lain, yang di rumah sakit, di puskesmas, maka itu nanti cepat atau lambat akan melumpuhkan pelayanan kesehatan, khususnya di DIY. Sehingga Pak Rim, kami sangat mendukung. Sampai saat ini saja, kami tadi cek ke beberapa rumah sakit, bahkan ada lebih dari separuh teman yang jaga di IGD rumah sakit itu sudah terpapar. Coba bayangkan. Kalau kemudian ada pihak-pihak yang meminta kepada kami, sakit, tolong membuka tambahan ruang apapun di situ, IGD, isolasi, tentu itu bukan hal yang bijak. Berapapun kami tambah, bed IGD, isolasi, ventilator, tapi untuk tenaga-tenaga yang terpapar, maka itu saya kira bukan himbauan yang bijak. Berapapun kami sediakan, kami sediakan ruangan-ruangan isolasi. Kalau aspek hulu tidak kita lakukan, maka percayalah, di sektor hilir akan banjir yang sekarang ini sedang melanda kita semua. Barangkali itu saja Pak Rim, tentu selain upaya kita semua, termasuk kita juga tentu pemerintah yang harus menjadi di depan, yang harus mengambil over kepemimpinan ini dengan strategis, dengan terukur, dengan terstruktur, dan tentu harus dengan cepat. Karena laju pertambahan COVID itu luar biasa dibanding beberapa bulan yang lalu. Dan terakhir, mari kita berdoa kepada Allah, semoga kita semua senantiasa dikuatkan Allah di dalam kita memberikan dukungan kepada siapapun dan sampai kapanpun. Tekad relawan adalah kapanpun, dimanapun,
akan selalu berpihak di masyarakat di dalam rangka ikut membantu apa yang dilakukan pemerintah. Terima kasih Pak Rim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo rekan-rekan kalau ada yang ingin ditanyakan, kami buka. Monggo. Indrawan dari CNN Indonesia TV. Saya ingin mengonfirmasi aja, ini pernyataan ini ditujukan untuk Pemda DIY atau pemerintah secara nasional? Dua-duanya, Mas. Jadi memang Pemda DIY, tapi juga kepada pemerintah juga, karena banyak hal yang kemudian saling terkait ya. Termasuk juga pada rekan-rekan politisi, Mas Indrawan, sebagaimana dalam poin di bagian akhir pernyataan kami, karena ini public policy kita itu kan ada banyak hal yang kemudian harus dilakukan bersama ya, antara legislatif dan eksekutif, termasuk mobilisasi sumber dayanya. Begitu Mas Indrawan. Jadi balik lagi Mas Indrawan, ini kan COVID ini kan common enemy, musuh bersama. Itu hanya bisa dihadapi kalau semuanya kemudian adalah berpikir untuk satu hal, menanggulangi COVID. Nah, kalau kita masih berpikir melakukan politicking dan lain sebagainya pada kondisi seperti ini, ya itu akan berat. Jadi memang harus sinergi semua elemen. Pak Rim, Mas Indrawan. Iya, Bapak. Ya, saya kira ini dalam rangka membangun kesadaran bersama kita. Ya, jangan-jangan kita masih belum siuman, Pak. Itu saya meminjam istilah Buya Safi'i, ya, membangun kesadaran bersama bahwa kita bersama-sama berhadapan dengan COVID. Tadi harus bangun bersama. Jangan-jangan kita masih pada siuman, belum bangun kira-kira. Gitu Mas Indrawan. Terima kasih. Monggo ada yang lain? Halo Pak Rimawan, selamat siang. Monggo. Sinta Pak dari Tempo. Baik. Pak, saya ingin tanya soal tadi kan ini relawan bertumbangan. Nah, ini ada berapa total relawan yang bertumbangan? Nah, kemudian untuk ID sampai hari ini mungkin update-nya ada berapa jumlah nakes yang terpapar COVID? Yang ketiga, ini kan pemerintah sudah mengumumkan PPKM darurat. Apakah PPKM darurat ini menurut para relawan sudah cukup atau ada upaya lain yang tadi kan disebut bahwa pemerintah perlu lebih progresif lagi ya menangani COVID ini. Mungkin bisa lebih spesifik lagi yang dimaksud dengan progresif itu seperti apa? Ngoten Pak Rimawan, matur nuwun. Mungkin Pak Taufik bisa menjelaskan relawan dari FPRB ataupun juga Pak Ahmad Jamali dari MCCC. Monggo Pak. Ya, kalau jumlahnya berapa, ini barangkali nanti Pak Arif Jamali bisa menyampaikan. Tapi di jejaring forum PRB ini sudah ada beberapa laporan. Kemarin sore kami berdiskusi dengan rekan-rekan relawan atau Satgas RT yang selama ini berjejaring dan kami dampingi. Ini sudah mulai banyak juga yang terpapar, atau kemudian ada kejadian warga yang meninggal saat isolasi mandiri di rumah. Jadi statusnya sudah terkonfirmasi, tetapi memilih karena kemudian di hilirnya Pak Dr. Joko tadi menyampaikan situasinya demikian. Ini isolasi mandiri di rumah, kondisinya memburuk dan kemudian meninggal di rumah. Mbak Sita, barangkali yang terakhir tadi terkait dengan poin mengenai bagaimana kemudian respon ini PPKM darurat ya. Dalam statement kami kemarin, kami menyatakan ini bersama-sama dengan rekan-rekan yang lain. Oke, kita sepakat bahasanya mobilitas itu di hulu itu perlu ditangani dengan PPKM darurat itu. Tetapi kami juga meminta pemerintah itu sembodo gitu dengan kebijakan itu. Jadi kalau membatasi mobilitas itu sebenarnya kalau dalam konsepsi hak asasi manusia itu kan ada hak-hak dasar warga yang
sementara dalam kondisi darurat itu kemudian dicabut. Maka kemudian negara, dalam ini pemerintah, itu perlu untuk memberikan kompensasi gitu. Kalau kami menggunakan, karena ini konteksnya di Jogja, kami menggunakan pendekatan ala Jogja dengan perlunya tutur, uwur, dan sembur itu. Sembodo itu kemudian pemerintah hadir mendampingi, memberikan pendampingan, motivasi, peningkatan kapasitas, kemudian juga ada berbagi sumber daya. Paling sederhana, Mbak Sinta, ini yang dirasakan oleh rekan-rekan relawan di tingkat komunitas, spiritnya ada, tenaganya ada, pengetahuannya bisa dilatih, tetapi soal APD-nya misalnya, ketika harus merawat, harus melakukan pemulasaran jenazah warga yang meninggal terkonfirmasi di rumah, ini kan butuh APD level 3 misalnya. Nah ini warga tidak mungkin, relawan tidak mungkin mengadakan itu secara sendiri, kaitannya dengan selain sumber dayanya juga standarisasi dari APD yang dibutuhkan itu. Nah ini yang kami minta pemerintah, apakah itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, itu bisa sembodo dengan, oke, kami berdiam di rumah, kami membatasi mobilitas, relawan tetap beraktivitas, tapi tolong ada hal-hal yang sumber dayanya juga disupport oleh pemerintah. Itu tanggapan kami. Monggo Pak Arif. Ya, dari saya data relawan yang tumbang. Kalau sampai terpapar di data di kami sampai di DIY sampai terpapar COVID lalu kemudian tumbang sama sekali ada yang meninggal tentu belum dan jangan sampai. Tetapi keluhan lelah capek yang luar biasa itu sudah mulai muncul, Mbak Sinta, dan itu bagi kami warning karena relawan ini kan tadi kalau bahasanya Prof. Rim kan orang yang tidak ber-SK, yang berjuang 24 jam. Lah kami ini harus mikirkan relawan kami karena mereka sudah ikhlas bekerja. Saya WA ke seluruh jaringan di MCCC untuk tidak memaksa diri. Coba bayangkan jam 12 malam itu menggunakan APD, kemudian antri di rumah sakit untuk mengambil jenazah, lalu menguburkan saat itu juga. Tadi pagi Prof. Rim mengirim WA ke saya gambar relawan yang tertidur, geletakan, masih pakai APD, itu kan menurut saya sudah bukan sudah di batas kewajaran sebagai seorang relawan lah ya. Yang juga mereka punya pekerjaan, yang juga punya keluarga. Nah, ini yang menurut kami kami warning gitu. Relawan sudah jangan terlalu memaksakan diri karena kelelahannya sudah luar biasa. Itu saya kira kalau sampai yang terpapar meninggal memang belum ada dan semoga naudzubillah tidak ada yang sampai ke sana. Yang untuk relawan. Nah, kalau yang nakes mungkin Dr. Joko yang lebih banyak paham. Turun. Monggo Pak Joko. Ya, baik, Mbak Ade. Jadi catatan di kami, jadi minggu kemarin saya konfirmasi kepada Ketua Tim Satgas Penanggulangan COVID IDDY, itu ada paling tidak 163 dokter, Pak. Kalau yang lain tentu saya tidak punya, ya. Barangkali ini bisa tambah lagi sampai hari ini. Kami belum punya data terkini. Maka Mbak Rati nanti silakan hubungi Dr. Triwijaya, dia selaku Ketua Tim Satgas Penanggulangan IDDY. Saya kira sudah lebih 163. Yang meninggal kalau tidak salah sampai 8 atau 9. Itu aja. Itu Mbak Rati. Monggo ada lagi Bapak Ibu? Ada pertanyaan lagi? Saya tambahkan boleh Mas? Iya, monggo. Ya, yang tadi disampaikan oleh Pak Taufik dan Pak Arif itu, Mbak Rati, adalah warning bahwa ini kita sudah tidak bisa beroperasi dengan kondisi seperti kemarin para relawannya. Karena itu, kalau nanti ada ada kebutuhan akan relawan untuk pemulasaraan jenazah dan lain-lain, sudah tidak akan ada sebanyak kemarin loh, gitu. Pemerintah harus siap. Itu message-nya tuh itu Mbak.
gitu. Jadi jangan mengharapkan, jangan mengandalkan hanya kepada relawan saja. Kemarin yang melakukan proses-proses itu kan banyak sekali dari para relawan, tapi para relawan sudah tidak bisa mengatasi jumlah yang dibutuhkan, jumlah jenazah yang membutuhkan bantuan, jumlah pasien yang membutuhkan bantuan untuk dibawa ke IGD, ke rumah sakit dan seterusnya, itu sudah tidak bisa mengatasi, plus relawannya sendiri sudah berkurang stamina-nya. Karena itu kita perlu menjaga mereka juga dengan mengurangi dan mengembalikan pada porsi yang semestinya kerja kerelawanan itu, yaitu pada kapasitas tertentu, tidak kemudian memforsir. Jadi ini permintaan kepada pemerintah, tolong segera ambil alih yang memang seharusnya dilakukan oleh pemerintah, tidak lagi mengandalkan para relawan. Begitu. Dan jadi sebenarnya salah satu alasan juga ya, mengapa sih kami membuat rilis ini. Kalau di Sonjo sendiri itu kebetulan ada kemarin rekan yang raising isu terkait dengan banyaknya rekan yang wafat di rumah karena isoman, kemudian wafat di rumah. Tapi kemudian yang terjadi adalah kemudian kami berdiskusi waktu itu, bisa nggak seperti ini didiskusikan di Sonjo Rewangan karena kami punya tempat. Kemudian Pak Arus Ferry mengatakan dari RC ya, Pak Rim udah nggak bisa Pak Rim, kalau kami kemudian mendiskusikan itu juga, menangani pasien saja itu sudah susah, apalagi sekarang harus menangani masalah pemulasaraan. Nah ini salah satu indikator juga bahwa yang rekan-rekan nakes itu juga posisinya juga memang sudah sulit. Ini ada pertanyaan di kolom chat, Mas. Iya, monggo ini apa ini? Sebentar. Yang pemerintah DIY kan sudah menyatakan tidak mampu menanggung. Ya. Terus apa yang sebaiknya dilakukan? Monggo Mas Rimawan sebagai ekonom. Jadi begini, bahwa saya sangat menyadari bahwa pemerintah tidak bisa menanggung ya biaya, pemerintah daerah tidak bisa menanggung biaya. Benar, karena memang kebutuhannya memang sangat besar dan dana itu yang memiliki adalah pemerintah pusat. Tapi banyak hal yang sebenarnya bisa dilakukan oleh Pemda DIY. Apa itu? Salah satunya adalah terkait dengan rekomendasi yang sudah kami aturkan itu tanggal 17 Juni 2021. Pada saat itu kami mengaturkan pada Ketua Satgas bahwa kita membutuhkan apa yang disebut Ketua Satgas COVID ya, bahwa kita membutuhkan shelter di tingkat provinsi, kita membutuhkan rumah sakit khusus lapangan di tingkat provinsi. Untuk apa? Untuk membackup rekan-rekan yang ada di kabupaten yang saat ini misalkan di Bantul dan Sleman itu gencar sekali membuat shelter-shelter desa dan juga shelter kabupaten, bahkan rumah sakit khusus lapangan. Nah, kalau ini penuh, maka perlu ada backup berikutnya, yaitu adalah dari provinsi. Nah, hal-hal seperti ini bisa dilakukan sebenarnya. Bukan berarti terkait dengan hanya terkait dengan masalah tadi pendanaan untuk masalah PSBB dan lain sebagainya, tetapi hal-hal yang lain yang kecil-kecil ini bisa dilakukan gitu. Ya. Monggo ada lain? Dari Pak Arief Jamali atau Pak Taufik akan nambahkan atau Mbak Alisa? Iya, barangkali selain ini ada Mbak Natalia yang sudah raise hand. Sedikit tambahan barangkali kalau demikian sebenarnya ya terbuka saja situasinya seperti apa, kemampuannya seperti apa, sehingga kemudian kita masyarakat itu juga akan kalau bahasa Jawanya yang memuat ada filosofi kebijakan itu sithik eding gitu. Yeah. Jadi ayo ini kita tanggung renteng, tanggung bareng-bareng gitu. Nah, tetapi kan ini butuh terbuka, butuh kemudian tahu sama tahu sehingga kemudian kita saling ini loh yang bisa kami lakukan dalam kapasitas pemerintah yang sekarang sumber dayanya juga mengalami trade-off itu sekian. Nah, itu saya kira juga membangun kebersamaan itu dengan demikian. Silakan Mbak Natalia atau Mbak Ismira ini, Pak Rim, monggo. Oke, monggo. Monggo Mbak Natalia dulu tadi yang present. Selamat siang, Bapak, Ibu semuanya. Yang sekarang ini menjadi diskursus atau pembicaraan dan yang dinantikan adalah keputusan pemerintah pusat apakah akan memberlakukan PSBB yang konon katanya emergency atau
mungkin kalau istilah yang saklek adalah lockdown ya. Nah, kalau dengan kegawatan seperti ini, dengan relawan yang sudah sangat lelah seperti ini, apakah memang apakah memang itu harus diperlukan gitu? Apakah dengan kegentingan seperti ini sebenarnya langkah apa sebenarnya yang harus dilakukan pemerintah pusat dalam waktu dekat, mungkin dalam 1-2 hari ini kalau menurut Bapak-bapak dan Ibu sekalian? Itu aja, terima kasih. Monggo Mbak Alisa atau Pak Taufik atau Pak Jamali. Saya duluan ya Pak. Oke, baik. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam waktu dekat ini? Kalau memang pemerintah tidak bisa melakukan lockdown total begitu, seperti yang kita bayangkan paling ideal, yaitu seperti di awal tahun di tahun 2020 yang seperti di Malaysia atau di Italia dan lain-lain, maka yang paling penting itu adalah memastikan bahwa kerumunan, kemudian protokol kesehatan itu betul-betul dilakukan secara maksimal dan dengan pendekatan yang sangat tegas begitu. Nah, ini kan belum dilakukan ya. Artinya menahan masyarakat untuk tinggal di rumah itu tidak dilakukan. Memaksa tempat-tempat umum itu untuk taat kepada protokol kesehatan juga tidak dilakukan. Jadi sifatnya itu himbauan semua, Mbak, begitu. Jadi yang kita butuhkan itu adalah kalau memang tidak bisa melakukan lockdown secara total begitu, maka ambillah kebijakan-kebijakan yang memang lockdown parsial, tetapi itu memang sesuai gitu. Artinya daerah-daerah yang merah misalnya betul-betul diminta untuk memperketat semuanya sehingga memang tidak putus, rantainya itu putus begitu. Sehingga kita bisa punya ruang untuk memperbaiki layanan kesehatannya sehingga tidak kolaps, kemudian kita juga memutus rantai penyebaran COVID-nya itu sendiri. Nah, kalau untuk dampak ekonominya, menurut saya kalau hanya beberapa hari, sebetulnya dampak itu jauh lebih kecil daripada terus seperti ini, yang geret terus. Memang betul tempat-tempat seperti misalnya kita tadi di dalam salah satu grup ya, tempat-tempat tempat-tempat berkumpul, hangout itu masih banyak yang buka dan tidak diapa-apakan. Saya tahu persis banyak acara-acara kementerian lembaga yang masih berkumpul. Itu juga tidak diapa-apakan. Nah, hal-hal seperti ini loh, message yang pesan yang mendua ini loh, yang membuat kemudian masyarakat juga menjadi lebay gitu akhirnya. Dan bagaimana mungkin kita bisa memutus rantainya kalau begini begitu. Itu yang paling penting untuk saya, bagi saya itu adalah kejelasan keputusan dan konsekuensinya itu dikelola dengan baik dan benar, tentu saja dengan menyertakan manajemen krisis yang di ikutannya ya, seperti tadi penguatan fasilitas layanan kesehatan dan seterusnya begitu. Monggo Pak Teguh, Arif. Ya, saya nambahin. Tadi pagi MCC juga menyampaikan pernyataan kalau kita ya satu memang PSBB sejawa 3 minggu, tetapi tidak hanya teori ya. Tadi saya bersepakat dengan Mbak Alisa ya bahwa ada penegakan hukum di dalamnya, ada ketegasan gitu di dalamnya. Ini dalam rangka untuk menurunkan kasus sehingga pada saat yang sama rumah sakit pemerintah juga bisa menyediakan layanan rumah sakit yang kemudian menjadi lebih baik. Karena problem kita kan juga ada di rumah sakit yang tidak bisa melayani masyarakat dengan baik. Nah, itu bisa dilakukan ketika di pangkalnya itu dengan tegas kemudian dilakukan. Caranya cuma hanya membatasi, tetapi dengan tegas gitu. Masyarakat mau kok. Diskusi kami semalam gitu dengan teman-teman yang ada di sini, masyarakat itu insya Allah nurut kok dengan pemimpinnya asal
Kemudian bahasanya Mbak Alisa, tidak pemimpin itu tidak mendua gitu. Bingung masyarakat kalau mendua. Jadi mari tegas pemimpinnya, lakukan sesuatu, ambil sikap, mau PSBB se-Jawa ini selama misalnya 3 minggu, buat aturan yang tegas, kasus menurun, lalu kemudian di ujungnya rumah sakitnya kemudian bisa kita perbaiki untuk melayani masyarakat. Saya kira itu Pak Prim. Ya. Monggo lanjut Mbak Ismira. Dan kemudian nanti Mbak Eni. Ya, selamat siang Bapak-Bapak semuanya, Mbak Alisa. Saya mau tanya aja mengenai situasi di Jogja dan sekitarnya saat ini mengenai rumah sakit dan layanan kesehatan, bagaimana, apakah masih seperti yang digambarkan oleh banyak media, kewalahan, overloaded dengan kapasitas dan pasien, dan kan minggu lalu sempat ada kekurangan oksigen, lalu bagaimana kondisinya minggu ini Pak? Terima kasih. Baik, mungkin akan saya jawab. Jadi kalau situasinya memang demikian ya. Jadi bor sudah di atas 80%. Kalau kita melihat di Bantul dan Sleman yang mengembangkan shelter kabupaten itu sudah penuh hari-hari ini, dan juga shelter desa itu dicoba dibuat, itu pun juga tidak bisa menanggulangi. Dan problemnya adalah ketika kita mengaktifkan shelter desa itu adalah hanya untuk OTG. Jadi kalau ada yang bergejala ringan sebenarnya itu larinya minimum harus di kabupaten. Nah ini ataupun juga Sleman dan Bantul juga mengembangkan rumah sakit khusus lapangan. Bahkan Sleman sekarang sedang dalam proses seperti itu. Memang situasinya memang seperti itu Mbak, dan sudah banyak rekan-rekan saudara-saudara kita yang wafat di rumah, isoman wafat di rumah. Semalam juga ada yang sedang diantar masuk di 3 IGD tetapi tidak bisa karena situasinya sudah full lalu wafat. Itu fakta di lapangan gitu. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa situasinya memang kondisinya memang sangat berat, karena kalau tidak seperti itu kami juga tidak akan melakukan press conference sekarang ini sebenarnya. Monggo Pak Taufik kalau ada tambahan Pak, atau Pak Jamali. Kalau rumah sakit Pak, saya punya data tapi hanya untuk PKU ya, sebagai gambaran aja lah. Bangsal untuk COVID itu PKU Jogja 97% terisinya, PKU Bantul 100%, PKU Wonosari 100%, PKU Gamping 88%, Rumah Sakit UAD 71%. Jadi kalau mau dirata-rata ya di atas 90%. Apa yang ya rumah sakit ya itu kira-kira kondisinya, apalagi kalau rumah sakit pemerintah daerah ya tentu lebih lagi menurut saya itu kalau kondisinya. Dan juga kami mengembangkan database namanya Sonjo Rewangan, itu adalah untuk membantu referral ya, untuk membantu rujukan pasien antar rumah sakit. Itu masih ada sekitar antrian itu adalah 15 pasien dan 11 diantaranya itu membutuhkan ICU. Jadi sekarang lebih banyak ICU-nya, kebutuhan ICU daripada isolasi biasa. Mbak Heni, monggo. Ini terakhir nggih, karena sudah jam 13 ini. Monggo, Mbak Heni. Terima kasih waktunya. Mohon izin Mas Taufik, saya Heni dari FPRD ingin menambahkan informasi saja terkait dengan PPKM darurat ini yang dari aspek ekonomi ya. Jadi kami di Forum PRD juga ada komunikasi intens dengan para pendamping atau konsultan UMKM yang selama ini menjadi alasan keberatan-keberatan di mana ini akan berdampak pada mereka. Tapi sebetulnya hasil terakhir diskusi secara internal, mereka sebetulnya sudah siap kalau apapun yang diputuskan pemerintah terkait dengan pembatasan ini sudah siap. Toh selama ini juga UMKM ini sudah mulai beralih dengan penjualan online, dengan daring, itu mereka sudah mulai beradaptasi. Sesungguhnya yang dibutuhkan oleh para kelompok UMKM ini adalah ketegasan pemerintah dalam hal penerapan pembatasan darurat ini. Itu yang sebetulnya suara-suara dari para pedagang, para UMKM itu juga sama mendukung kalau keputusan darurat ini ditegakkan.
Itu saja mungkin Pak dan Mas Taufik, terima kasih. Baik, boleh saya tambahkan sedikit ya Bu. Jadi kemarin rekan-rekan dari Kompas itu tanya ke saya gitu. Lalu saya buatkan analisis. Jadi diasumsikan kita mengatakan melakukan lockdown. Lalu kemudian meskipun kalau dalam setting saya itu ojol masih boleh, sektor informal boleh, tapi katakanlah mau dibuat ekstrim sekalipun, maka dalam waktu 2 minggu itu kami berikan katakanlah per kepala keluarga itu adalah 500.000. Padahal itu jauh di atas standar sebenarnya, 500.000 ya dalam waktu 2 minggu. Nah, berapa biayanya kalau kita lakukan untuk Jawa, Madura dan Bali? Itu biayanya adalah 6,7 T. Dari mana 6,7 T? Nah, ini hal yang banyak dikeluhkan oleh Kementerian Keuangan, yaitu adalah sebenarnya dana DAU, dana DBH itu yang sudah diirmak untuk COVID, itu baru digunakan 9% dari 38 T. Jadi di situ masih ruangnya masih leluasa sekali. Nah, ini kalau dikurangi 6,7 T, itu nggak ada apa-apanya, masih banyak sisa. Dan ini sudah sampai bulan Juli, hampir Juli ya, besok itu. Jadi sampai Desember sebenarnya aman. Itu dari dana yang sudah ada loh. Saya tidak mencarikan hal-hal yang baru ya, yang mungkin lebih sulit dieksekusi oleh pemerintah. Dananya ada. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan willingness kita. Mungkin itu. Ada yang lain? Satu lagi, Bu Billy. Tadi Pak mengenai kondisi oksigen di Jogja bagaimana? Oh iya. Nah, jadi begini, kondisi oksigen kebetulan kami di Sonjo yang mendiskusikan. Jadi tidak hanya oksigen, Mbak, sebenarnya. Oksigen itu sekitar seminggu yang lalu ya, atau 10 hari yang lalu itu masalah. Tapi juga ada masalah tambahan, yaitu adalah di hari Jumat, kalau nggak salah Jumat minggu lalu, itu kemampuan tes itu juga drop, turun. Nah, kami bahkan untuk kemampuan tes itu membuat WA group yang namanya Komando Tes PCR. Jadi kalau dilihat itu ya lucu juga gitu. Kami itu nggak punya SK sebenarnya. Kemudian kita hubungkan rekan-rekan yang bekerja di lab itu, kemudian kita coba memobilisasi seberapa besar kita bisa mengembalikan situasi. Nah, hal yang sama juga terjadi ketika oksigen. Lalu kemudian kami diskusikan di Sonjo Kebijakan waktu itu. Mana apa saja opsi yang ada. Bahkan ada kemudian bagaimana kalau membeli ada yang ekstraktor dan lain sebagainya. Bahkan ada mungkin untuk kontak ada satu perusahaan di Gunung Kidul katanya yang bisa memproduksi dan lain sebagainya. Ini kami buka semua opsinya pada saat itu. Nah, kembali lagi ini kan masalah yang pelik ya, yang sebenarnya saya juga baru tahu itu bagaimana masalah oksigen itu betapa peliknya gitu. Tapi kami coba bahwa kami tidak punya SK ya monggo aja, tapi kami mencoba dari elemen masyarakat ini untuk mencoba filling the gap, berusaha untuk mendiskusikan ini apa yang bisa kita lakukan dan semua jalan kami coba. Itu Mbak. Ya, dan alhamdulillah mungkin sekarang sudah semakin membaik ya situasinya, dan terima kasih juga pada rekan-rekan dari KSP dan dari Kementerian Kesehatan yang pada saat itu langsung turun tangan. Baik, terima kasih Pak. Ya. Bapak-Bapak. Mungkin itu Bapak Ibu, terima kasih ya karena waktu, jadi kita akhiri sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur Bapak Ibu. Terus, Terima kasih Mas Rin.